Selamat siang, Sir Ari. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Mercy, Mauren, dan Nicholas ingin mempresentasikan tentang perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dan kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Pada poin pertama yaitu pengertian perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang berlangsung antara suatu negara dengan negara lain, dan perjanjian internasional ini dilakukan dengan maksud untuk membuat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan antar kedua negara. Adapun syarat-syarat perjanjian internasional yaitu yang pertama, bersedia mengadakan ikatan tertentu. Yang kedua, bersedia menanggung akibat hukum yang terjadi. Yang ketiga, negara yang tergabung dalam organisasi. Dan yang keempat, adanya kata sepakat dalam melakukan sesuatu. Pada poin C yaitu tujuan utama diadakan perjanjian internasional. Tujuan utamanya yaitu mensejahterakan negara-negara yang melakukan perjanjian. Perjanjian internasional sendiri terbagi atas dua, yaitu perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian ini berdasarkan jumlah pihak yang terlibat. Yang perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan antara dua negara saja. Sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dilakukan lebih dari dua negara. Pada poin ini akan dijelaskan oleh Saudara Mercy. Oke. D itu tahap-tahap diadanya perjanjian internasional. Pertama itu perundingan atau negotiation, merupakan proses pembuatan perjanjian internasional pada tahap pertama, sehingga sebelum diadakan perjanjian maka ada belah dua pihak akan melakukan pembicaraan pendahuluan terlebih dahulu. Kedua itu penandatangan atau signature. Tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri dalam kepala pemerintah dalam perjanjian multilateral. Penandatangan bisa dilakukan oleh peserta perjanjian internasional apabila disetujui oleh sebagian peserta yang hadir. Ketiga itu pengesahan atau ratification. Pada tahap ini merupakan tahap penandatangan atas perjanjian yang bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguat melalui ratifikasi oleh setiap negara yang terlibat. Habis itu ke perjanjian internasional yang pernah dilakukan Indonesia. Pertama itu konvensi, adalah perjanjian multilateral yang memberikan kesepakatan terhadap masyarakat internasional untuk berpartisipasi. Contohnya Konvensi Paris 1919 tentang wilayah udara. B. Konvensi PBB tahun 1981 tentang hukum laut. C. Konvensi Internasional tahun 1966 tentang jalur pelayaran. D. Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Kedua, traktat atau treaty. Traktat adalah perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dan bersifat paling normal. Contohnya Konvensi Asia Afrika tahun 1995 dengan APEC. Ketiga, deklarasi atau declaration. Deklarasi adalah perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan umum di mana pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Contohnya, deklarasi ASEAN dengan deklarasi de Juanda. Dan selanjutnya akan dibaca oleh
saudari Maureen. Oh, Nicholas, sorry. Oke, Selina. Dan selanjutnya akan dibaca oleh saudara Nicholas. Fungsi perwakilan diplomatik: A. Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima. B. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. C. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. D. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. E. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. Demikian presentasi kami dari kelompok 5. Sekian, terima kasih.